Laut adalah halaman depan kita. Tagline itu terlihat sederhana atau mungkin terkesan ngawur. Namun faktanya, hasil laut telah menjadi sandaran negeri sebagai produk unggulan. Pasar ekspor telah banyak dirambah dengan hasil laut dan pesisir yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian bagi sebagian kita. Negeri kita adalah negeri bahari. Selayaknya, perhatian kita lebih tertuju pada potensi laut dan pesisir yang akan memberi manfaat besar. Tengok saja keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menargetkan ekspor perikanan 5 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Target ekspor tahun ini meningkat dibandingkan dengan nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2014 yang mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari beragam produk perikanan unggulan, komoditas udang menjadi perhatian utama. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya karena memiliki potensi sebagai sumber devisa, peningkatan perekonomian daerah, dan pembudidaya, sekaligus pasar lokal maupun global yang masih terbuka lebar. Jawa Tengah menjadi salah satu sentra produksi udang di tanah air. Udang yang kini banyak dikembangkan adalah jenis Paname. Potensi udang di Jawa Tengah sebenarnya masih bisa dikembangkan karena banyak tambak di Jawa Tengah kondisinya tidak produktif. Apalagi sebelum tahun 2000 produksi udang windu banyak dihasilkan dan sempat jaya meski saat ini redup dan produksinya terbatas. Padahal, udang windu adalah udang lokal yang pernah berjaya hingga mengglobal. Ya, sekitar tahun 90-an, kita di wilayah kami, khususnya di wilayah Purworejo, Bonang, Demak, dan sekitarnya, itu kita mengalami suatu kejayaan di udang windu. Itu kejayaan udang windu bagi kami, itu bisa meningkatkan taraf hidup, baik itu masyarakatnya, lebih lagi pelaku usaha. Nah, setelah sekitar tahun 90-an mendekati krisis moneter, kita udang windu itu mengalami satu masalah, mungkin karena virus dan sebagainya. Makanya dari petani itu sendiri akhirnya mengalami suatu bisa dikatakan gulung tikar. Untuk mendorong peningkatan produksi udang perlu pola dan kebijakan yang tepat dalam usaha perikanan budidaya. Guna memenuhi target produksi udang, perlu didukung ketersediaan benih bermutu dan induk udang unggul guna menjamin keberhasilan budidaya udang yang sedang digalakan. Jepara menjadi pelopor dan pionir dalam mendorong produksi udang termasuk jenis udang windu yang akan dikembangkan besar-besaran di masa mendatang. Jepara memiliki lembaga strategis yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau BBPBAP yang menaruh perhatian besar terhadap komoditas udang dan komoditas perikanan air payau lainnya. BBPBAP Jepara ikut mengawal proses budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengedepankan teknologi, sosial ekonomi, dan budidaya ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan hasil panen yang berkualitas dan tidak terkena penyakit seperti early mortality syndrome yang menjangkiti tambak udang di Malaysia, Thailand, Cina, dan Vietnam.
Karena itu, peluang produk udang windu menjadi sangat besar saat ini. Dalam rangka membangkitkan budidaya udang windu, ada beberapa hal yang prinsip yang menjadi perhatian kita. Yang pertama tentu penyediaan benih unggul. Ya, penyediaan benih unggul. Kemudian yang kedua adalah persiapan tambak yang bagus. Untuk mewujudkan pengelolaan budidaya yang bagus, tambak-tambak rakyat harus dibentuk dalam bentuk klaster. Jadi yang dimaksud dengan sistem klaster adalah kegiatan usaha bersama dari beberapa anggota masyarakat dalam satu kesatuan kelompok, di mana nanti dibentuklah klaster di mana ada tambak inti untuk budidaya, bisa itu monokultur, bisa juga polikultur, dan di sekelilingnya adalah tambak-tambak anggota yang bersifat sebagai barier, sebagai benteng untuk menjadi tambak-tambak yang memelihara ikan-ikan yang bersifat predator untuk memakan peluang pembawa penyakit masuk ke dalam tambak inti. Model ini sudah kita kembangkan di beberapa lokasi dan terbukti telah berhasil. Oleh karena demikian, keberhasilan ini bukan 1-2 kali, tetapi kami yakin sudah konsisten bisa diterapkan di tambak-tambak rakyat. Di atas lahan lebih dari 53 hektar, BBPBAP Jepara memberi gambaran dan pemahaman kepada kita semua agar produk unggulan udang, khususnya jenis udang windu, dibudidayakan secara benar. Pengelolaan petak tambak di areal ini dapat menjadi contoh bagi petani yang menuntut aspek biosecurity. Bukanlah hal tidak mungkin diterapkan di tingkat petani dengan sarana prasarana yang ada, namun tetap mengedepankan aspek biosecurity untuk menghindari hama dan penyakit. Permasalahan tambak tradisional adalah serangan penyakit yang disebabkan oleh penerapan teknologi dan biosecurity yang tidak tepat. Dampak lainnya dapat menularkan penyakit virus pada kawasan tambak yang lebih luas. Manajemen pengelolaan tambak rakyat dengan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan permodalan akan mampu meningkatkan produktivitas. Budidaya udang di masyarakat dengan pola klaster atau berkelompok di satu kawasan akan memudahkan pengawasan. Pola itu telah dikembangkan di Kabupaten Demak, Pati, dan Brebes. Kami paham betul tambak rakyat ini hampir dikatakan 80% dari potensi lahan tambak adalah dikelola oleh tambak sederhana. Dan permasalahan tambak sederhana adalah tidak bisa mampu mengolah air dengan baik karena bukan dia tidak punya modal, tetapi karena sarana yang ada dengan luas tambak yang ada tidak sesuai, sehingga dengan seperti itu tidak bisa mengelola air dengan baik. Oleh karena itu di masa mendatang kami sudah menerangkan yaitu konsep tambak rakyat. Jadi kami membuat satu konsep bagaimana tambak rakyat itu bisa bangkit. Karena apa? Kalau tambak sederhana tidak bisa bangkit dan selalu mengalami permasalahan penyakit, tidak menutup kemungkinan dia akan mengancam tambak-tambak intensif di sekitarnya. BBPBAP Jepara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi dan segala hal yang berkaitan dengan budidaya ikan air payau menjadi garda terdepan agar komoditas unggulan udang kembali jaya. Penyediaan induk dan benih unggul menjadi salah satu upaya dan jalan
agar kejayaan udang, utamanya udang windu, kembali mengglobal. Di petak Pusat Nasional Pembudidayaan Induk Udang seluas 3 hektar dan terdiri atas 10 petak inilah calon induk udang windu dikembangkan. Melalui penerapan biosecurity, Pusat Nasional Pembudidayaan Induk Udang atau lebih dikenal dunia dengan sebutan National Shrimp Broodstock Center atau NSBC akan menjamin induk udang windu tidak lagi berasal dari alam. Melalui NSBC ini, nantinya akan didapatkan domestikasi udang windu dan pembesaran calon induk udang windu. Upaya itu sekaligus menjaga kualitas indukan, terjaminnya kelangsungan pasokan indukan, dan mendukung kelestarian sumber daya alam. Ini bukti bahwa perikanan budidaya akan mampu mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga masa depan komoditas unggulan perikanan nasional dapat terwujud. Rata-rata setiap tahun induk unggul yang dihasilkan Pusat Nasional Induk Udang ini mencapai 1.000 pasang yang didistribusikan kepada jejaring seperti di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Seluruh aspek dipantau petugas seperti air, tanah, dan pakan. Dengan penerapan ketat akan diperoleh induk unggul yang bebas dari penyakit dan unggul secara genetika agar menghasilkan benih yang unggul pula. NSBC memiliki peran yang sangat strategis dan penting bagi perkembangan budidaya udang windu. Hal ini dikarenakan pengadaan induk unggul udang windu sudah mulai kesulitan kami peroleh dari alam, sehingga balai ini memiliki peran untuk menghasilkan induk unggul udang windu hasil domestikasi yang nantinya akan didapatkan benih-benih unggul yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya induk udang windu yang diproduksi, kami bisa menyuplai benih unggul udang windu kepada masyarakat. Hasilnya adalah peningkatan produksi udang windu secara nasional. BBPBAP Jepara ditargetkan untuk menyiapkan 120.000 bibit udang windu untuk dibudidayakan. Selama ini, pamor udang windu masih kalah dengan pamor udang jenis lainnya seperti udang faname. BBPBAP Jepara terus mendorong pamor udang windu agar menjadi primadona kembali. Program domestikasi adalah langkah atraktif yang harus ditempuh untuk menghasilkan benih unggul yang berasal dari induk unggul. Perekayasaan difokuskan pada perbaikan nutrisi maupun kesesuaian media pemeliharaan, termasuk penerapan biosecurity yang lebih sempurna. Tujuannya mendapatkan induk bebas penyakit atau spesifik patogen free yang dapat menghasilkan benih yang dapat tumbuh dengan cepat. Udang windu masih tetap mempunyai pasar yang luar biasa di dunia ini. Namun demikian, dibandingkan dengan produktivitas faname memang lebih rendah, akan tetapi potensi pengembangan di tambak-tambak rakyat masih sangat besar. Nah, oleh karena demikian, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo Jepara ini terus-menerus mengembangkan inovasi, mulai dari memproduksi induk unggul, benih unggul, dan mengembangkan berbagai inovasi teknologi produksi. Dan bisa dilihat kami siap mengawal masyarakat untuk bangkit kembali di perikanan budidaya udang windu ini. Mengembangkan sistem inovasi di bidang sistem perbenihan, di mana sistem perbenihan ini mulai dari kegiatan produksi induk unggul, benih unggul, dalam rangka
memandu pengembangan sistem perbenihan di Indonesia. Jadi untuk mewujudkan perikanan tangguh dimulai dari sistem perbenihan, yaitu menghasilkan benih-benih unggul dari induk-induk unggul. Oleh karena demikian, di balai ini mempunyai tugas salah satu adalah pengembangan broodstock untuk menciptakan induk-induk unggul untuk kebutuhan masyarakat. Dalam mengembalikan kejayaan udang windu sebagai komoditas unggulan daerah dan nasional, tak ada jalan lain, praktek budidaya harus dilakukan. Setiap tahun, kebutuhan nasional benih windu rata-rata mencapai 40 miliar benur. Namun yang tercukupi hanya sekitar 50%. Sebagian kebutuhan benur dipasok dari pembenih lokal. Produksi benur windu dari BBPBAP Jepara berkisar 10 juta ekor. Benur itu hanya cukup untuk memasok kebutuhan pasar terbatas seperti Gresik dan Demak. Sebagai bisnis inkubator, BBPBAP Jepara menaruh harapan keberhasilan pada proses pembenihan ini. Apalagi pemerintah telah menetapkan pemenuhan kebutuhan benur atau benih udang harus dimulai dari sistem hulu, yakni dari sistem penelitian dan budidaya dengan mengintegrasikan penangkar benih sebagai plasma dan swasta sebagai inti, serta unit perbenihan pemerintah sebagai pendukung. BBPBAP Jepara telah berhasil memproduksi benih udang windu melalui teknologi double screening yang mampu melindungi benih dari serangan virus atau penyakit. Teknologi double screening adalah memproteksi serangan penyakit atau virus secara bertingkat dan menjaga kestabilan parameter kualitas air media pemeliharaan di areal pertambakan. Sedangkan di sisi hilir akan ditata sistem pemasaran dan distribusi yang efisien serta sistem penunjang perlu dilakukan dengan penataan kebijakan impor induk dan benih serta plasma nutfah. PBAP sebagai UPT dari Direktorat Jenderal Perikanan Budaya mendapatkan amanah untuk memproduksi induk udang windu unggul dari tambak. Nah, diharapkan dari induk udang windu unggul ini yang bebas dari penyakit viral tersebut akan dihasilkan benih-benih yang juga bebas dari penyakit viral. Nah, induk yang sudah bebas penyakit ini di samping digunakan untuk kami sendiri BBPBAP Jepara, juga digunakan untuk balai-balai lain dan perusahaan swasta untuk memproduksi benih-benih yang unggul. Semakin banyaknya permintaan benur pembenihan udang windu layak untuk dikembangkan di daerah yang memiliki potensi. Benih udang windu produksi BBPBAP Jepara diminati pembudidaya dari berbagai daerah, antara lain Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu Brebes, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang di Jawa Tengah. Selain itu, daerah lain Jawa Barat seperti Indramayu dan Cirebon, termasuk Provinsi Banten, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Pembenihan yang dilakukan ini telah bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik CPIB dengan predikat sangat baik.
Seiring pencapaian target produksi dan perkembangan teknologi dan usaha budidaya udang di tambak sejak beberapa tahun lalu membuat kebutuhan pakan buatan menjadi sangat esensial bagi kelangsungan dan peningkatan produksi udang. Bahkan pemerintah telah mencanangkan gerakan kemandirian pakan ikan nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Gerakan kemandirian pakan ikan nasional mendorong para pelaku usaha untuk secara kreatif dan inovatif memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memproduksi pakan dengan kualitas yang tidak kalah dengan pakan komersial dan harga yang lebih terjangkau. Sebagai lembaga yang ditugasi mengawal perikanan budidaya, BBPBAP Jepara telah memberi contoh bagi masyarakat petambak dengan membuat pakan mandiri. BBPBAP Jepara sangat memahami komoditas unggulan udang windu yang digadang-gadang sebagai primadona komoditas perikanan masa depan sangat membutuhkan pakan berkualitas. Bermodalkan bahan baku lokal, BBPBAP Jepara telah memproduksi pakan ikan yang murah dan berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 16 kabupaten di Jawa Tengah telah mendapat pendampingan pembuatan pakan mandiri guna peningkatan produktivitas. Pakan pabrikan semakin hari semakin mahal dan biaya produksi mencapai 60-70%. Hal ini sangat mencekik atau mengurangi keuntungan bagi pembudidaya. Oleh karena itu mutlak pakan mandiri harus diwujudkan dalam tahun 2015 ini dan seterusnya. Beberapa bahan baku lokal seperti tepung ikan menggunakan limbah dari pileting, kemudian tepung jagung, tepung kedelai, kemudian tepung tapioka, dedak halus dan sebagainya. Bahkan minyak ikan lokal pun kita gunakan sebagai bahan baku minyak yang kita pakai, sehingga dari semua bahan ini mendapatkan harga yang lebih murah. BBPBAP Jepara juga berhasil mengembangkan enzim berbahan pepaya untuk meningkatkan kecernaan komoditas. Dengan penggunaan enzim yang dicampur dalam pakan dengan rasio tertentu akan mempercepat pertumbuhan komoditas, yakni sekitar 40%. Teknologi sederhana yang sangat efektif ini akan terus dikembangkan sebagai langkah efisiensi pakan. Dalam menopang peningkatan produksi unggulan berkualitas ekspor, induk dan benih udang unggul, hasil BBPBAP Jepara telah lolos uji laboratorium. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Badan Standarisasi Nasional sejak tahun 2005. Pengujian merujuk pada standar nasional Indonesia dan internasional yang berlaku sebagai persyaratan manajemen mutu dan teknis. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian mikrobiologi, biologi molekuler, parasit, residu antibiotik, proksimat, dan pengujian analisa fisika kimia tanah dan air. Ini berarti induk dan benih udang yang dilepas balai ini telah aman untuk dikembang dan budidayakan. Apalagi Indonesia sejak tahun 2011 masuk dalam daftar negara-negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa. Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, salah satunya adalah produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi tanpa mengandung residu antibiotik dan bahan kimia yang dilarang. Mengembalikan kejayaan udang windu memerlukan tahap dan proses panjang yang saling berkaitan dan terbangunnya kesadaran menjaga lingkungan budidaya. BBPBAP Jepara telah menawarkan teknologi adaptif yang mampu diadopsi oleh masyarakat perikanan budidaya, baik dalam pembenihan maupun pembesaran.
Produk unggulan udang windu sebagai komoditas primadona daerah dan nasional memerlukan pengawalan berupa pendampingan. Tanpa upaya itu, impian menggapai kejayaan udang windu kembali hanya sebatas angan-angan.